Informasi selanjutnya, pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam serangan yang menghantamkan Gaza Selatan pada 17 Oktober lalu. Militer Israel merilis video detik-detik tewasnya Sinwar di antara puing reruntuhan gedung. Militer Israel merilis rekaman video detik-detik pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang tewas dalam operasi militer di Gaza Selatan Kamis waktu setempat. Video ini diambil menggunakan drone FPV, menunjukkan pemimpin Hamas duduk seorang diri di sofa di antara puing dan reruntuhan gedung. Kematian Yahya Sinwar ini disambut perayaan oleh warga Israel di Sderot, kota yang berbatasan dengan Gaza. Mereka turun ke jalan sambil menari-nari. Sementara itu warga Gaza berduka atas kematian Yahya Sinwar. Kematian Sinwar diyakini akan menurunkan kekuatan Hamas. Kematian Yahya Sinwar juga dinilai warga Gaza tak menjadi alasan bagi Israel untuk mengakhiri perang. Yahya Sinwar selama ini diklaim sebagai dalang dalam serangan 7 Oktober 2023 yang memicu serangan brutal Israel ke Gaza. Sebanyak lebih dari 42.000 warga Palestina tewas selama 1 tahun agresi Israel. Sementara itu, militer Israel telah mengkonfirmasi tewasnya pemimpin Hamas dan perencana serangan 7 Oktober Yahya Sinwar. Lalu apa dampak dari terbunuhnya Sinwar? Akankah mempermudah atau justru mempersulit tercapainya gencatan senjata? Terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer Israel di Gaza Selatan mendapat respon positif dari pemerintah Amerika Serikat. Begitu mendarat di Berlin dalam lawatan singkat ke Jerman, Presiden Joe Biden mengatakan pembunuhan Sinwar menguatkan kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Move on toward a ceasefire in Gaza. Sure, they're moving in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end. Bring these hostages home. Pernyataan serupa diungkapkan penasehat Gedung Putih. Truly is an opportunity we need to seize together to bring about a better day for the people of Gaza, people of Israel, the people of the whole region. Sebagian analis memiliki penilaian serupa. Sinwar was very much an opponent and an obstacle to reaching a ceasefire deal that would release the remaining 101 hostages in exchange for either a temporary or a full cessation to the conflict in Gaza. Now that he's dead, new leadership might see the conflict in a different way and take this opportunity to change course. Yahya Sinwar adalah perencana serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan memicu serangan Israel ke Gaza, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza di bawah Hamas telah menewaskan lebih dari 42.000 orang. Yahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas pada Agustus lalu setelah pada akhir Juli pemimpin Hamas sebelumnya Ismail Haniyeh tewas dibunuh saat berada di ibu kota Iran, Tehran. Selain para pemimpin Hamas, Israel juga menewaskan pemimpin kelompok Hizbullah, Hasan Nasrallah, akhir September dengan serangan udara ke Lebanon. Tapi strategi Israel menyingkirkan satu persatu pemimpin kelompok militan dipertanyakan sebagian analis. You can't physically eliminate it. I mean, the U.S. military has said that. The Israeli military has said that. Amerika Serikat maupun Israel, keduanya punya pengalaman sendiri. When Israel invaded Lebanon in 1982 to force out the PLO, they ended up with Hezbollah. When the U.S. invaded Iraq in the name of anti-terrorism, you end up with ISIS. Sementara Gerson Baskin, seorang aktivis Israel yang beberapa kali terlibat perundingan pembebasan sandera, mendesak pemerintah Israel menawarkan pengampunan dan jaminan keamanan bagi siapapun yang masih menahan sandera. Asalkan para sandera dilepas, baik pemerintahan Israel maupun Hamas didesak mencari solusi politik. And they need to recognize now that they have brought the killing of more than 42,000 people in Gaza and destruction of some 80% of all buildings in the Gaza Strip. This is because of Hamas launching a war against Israel. And they need to understand that they don't have a military option against Israel. Just as Israel needs to understand that there is no military solution to this conflict. There's only a political solution. Mengomentari kematian Sinwar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perkembangan ini membuka kesempatan baru untuk berdamai. Namun ia juga mengatakan akan melanjutkan serangan hingga seluruh sandera dibebaskan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.